Yo yo yo, apa kabar semuanya, Sobat Bolang? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita tuh mau ngelanjutin video yang kemarin tuh. Jadi kemarin kan kita ngebahas persiapan ya Mas ya. Persiapan pilot kalau dari sebelum take off tuh ngapain aja sih gitu. Dan ternyata ya gitu deh. Kalau dari versinya Mas Harley di maskapainya dia dulu, dari bangun tidur udah kerja. Gile nggak tuh? Ya maksudnya kan kayak ya 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 memang lo membutuhkan dedikasi yang luar biasa maksudnya ya, harus kayak gitu. Nah, di video kali ini kita tuh mau ngebahasnya apa sih ya, sekarang setelah take off, lu tuh di pesawat ngapain aja sih sebenarnya gitu ya nggak sih? Makannya. Karena kan kenapa kita ngebahas gini, karena kemarin tuh gue sempat lihat meme ada di salah satu platform sosial media ya, warnanya hitam gitu ya pasti udah tahu kan. Nah itu dia ngasih lihat kalau yang orang pikir pilot itu di apa namanya kokpit tuh sibuk. Jadi apa namanya what people think, oh sibuk gitu kan. Ternyata realitinya pilot itu lagi tidur. Nah mereka kayak apa bener kayak gitu? Yang mana yang benar? Yang bener yang mana nih gitu? Kenapa? Karena kan salah satu penyebab orang-orang seperti gua ketakutan naik pesawat itu adalah, salah satu berpikirnya adalah ini pilot mengerjakan hal yang bener nggak sih? Iya nggak sih? Dia bener-bener kerja nggak sih? Oh jangan-jangan dia malah main game, ya kan? Dia malah baca komik misalnya. Ya, kita kan nggak pernah tahu kan, ya kan? Seperti kita tahu kita nggak bisa masuk ke ruangan kokpit kan, gitu kan? Nah itu makanya kita mau ngebahas. Gimana Mas Harli? Boleh tolong dijelaskan sejelas-jelasnya supaya gue paling ya naik dikit lah level berani gue. Ini pertanyaan jebakan. Gimana? Jadi setelah take off nih, setelah lo take off, dah udah cruise ya. Kita start dari cruise deh. Dari cruise ya. Kita start dari cruise deh. Itu lo ngapain sih? Kan kalau kita ngomong kalau kita nonton, misalkan kalau gue nonton nih, cruise atau pilot tuh udah ngapain? Autopilot sebenarnya dinyalainnya jauh dari sebelum cruise. Oh ya? Jadi habis take off mungkin 2 menit mungkin nggak nyampe udah. Terus lo ngapain dong? Berarti ya yang take off itu bukan pilot berarti? Take off kan pilot take off nih. Oke. Ya, mungkin 1 menit kemudian mungkin nggak nyampe kali. Berapa detik kemudian autopilot nyala. Dalam keadaan lagi take off? Iya. Loh, bisa begitu? Ya emang gitu kan, intinya gini, kita ngomong apa ya, ini yang gue tahu ya. Salah satu tugas kompetensinya pilot itu harus bisa manage workload. Oke. Ya kan? Jadi kalau seandainya di saat-saat yang kritikal gitu, workload manajemen dia tuh bisa. Itu kan nggak cuma terbang ya, pilot kan sebenarnya bukan cuma take off sama landing. Oh, oke. Pilot itu kan Udah harus pernah bisa. mention tuh. Iya, jadi pilot itu harus bisa melihat situasi secara luas lah, Iya, ya kan. iya. Mulai dari pesawat-pesawat lain yang beredar dekat dia, terus kondisi pesawatnya sendiri, Oke. kira-kira cuacanya gimana, harus gimana. Jadi Iya. bahasa gampangnya itu sebenarnya pilotnya jadi manajer, Oke. bukan terbang. Oke. Nah, Jadi manajer ya kan. Jadi Itu- harus bisa memanage semuanya. Gitu. oke. Ini pertanyaan bodoh nih. Berarti pada saat take off kalian tidak pegang kendali pesawat itu dong? Kan setelah take off, pas lagi naik, kita pegang kendali. Iya. Habis itu baru autopilot. Ya itu masih bagian take off sih ya. Iya. sebenarnya. Take off apa namanya? Itu bukan critical 11. Nah, intinya dengan autopilot, pilot bisa lebih fokus ke ngurusin yang lainnya gitu. Emang banyak yang jurusan itu? Banyak lah. Apa? Kan harus bisa. Jadi belum tentu waktu itu di sekitar sih cuma ada di pesawat dia. Oh. Kayak lalu lintas banyak nih. Iya. Dia bisa lebih monitor itu semua. Bisa fokus dengerin perintah ATC. Iya. Bisa apa namanya,
Kalau ada apa-apa sama pesawatnya nih, bisa monitor mesin lah. Jadi kan mata dia nggak fokus di terbang nih. Kayak kita kan nyetir nih ya, gampang Iya, ya. iya, Kalau iya. kita nyetir kan kita harus fokus ke Betul. jalanan. Betul. Yang kita fokusin kan di situ ya. Tapi mungkin kita jadi awareness kita tentang ada motor yang lain yang lewat itu kan sedikit berkurang. Oh. Iya kan? Nah, ini kita harus bisa monitor yang lain. Semuanya wajib ya? Semuanya wajib. Jadi makanya pakai autopilot. Jadi fokus kita tuh nggak ke situ lagi. Kita harus bisa menyebar fokusnya jadi banyak lah. Bisa melakukan lebih banyak hal lah. Iya. Jadi instead of tangan cuma di sini, tangan kita bisa ngerjain yang lain gitu. Jadi kenapa semakin cepat pilot yang nyalain autopilot, urusan yang lain kan lebih cepat. Buat menunggu kayak burung gitu ya. Ngawasin dia macam-macam ya, kayak misalnya matanya lebih luas lah ngeliatnya. Iya. Jadi bisa ngeliat cuaca ini gimana, misalnya keadaan mesinnya gimana, keadaan dengerin kan yang kita denger nih waktu ngobrol sama ATC itu bukan cuma buat kita aja ya. Jadi kita harus aware gitu ya, pesawat yang lain itu ada di mana nih. Misalnya ada pesawat A di sebelah sana, call sign-nya apa, yang ini sebelah sana, call sign-nya apa, ini sebelah sana, call sign-nya apa. Nah itu harus ada di otak tuh, jadi di pikiran tuh udah kayak iya. Karena harus bisa monitor semua intinya. Kalau mau safe ya menurut gue, kita harus bisa nguasain semua keadaan. Nah, itu dan ready gitu ya. Pernah nggak sih lu dalam kondisi misalkan kata dia dulu autopilot tuh, ternyata ada kondisi di mana autopilot itu mesti dimatiin, ada nggak sih? Ada itu, tapi jadi ada keadaan tertentu yang autopilot udah nggak bisa lagi. Mau itu technical problem misalnya kan, masalah apanya rusak, akhirnya autopilot pun nggak bisa nyala karena ada kurang atau disengage gitu ya, termati sendirilah. Oke. Kita cuacanya udah ekstrim, goyang-goyang itu autopilot udah nggak bisa. Nggak mau pilotnya. Wow, baru tahu gue. Iya. Jadi sebenarnya secara bener sama enggak gitu ya, kerjaan pilot tuh malah bukan di masalah terbangnya, bukan di itu. Jadi pada saat autopilot tetap sibuk gitu, kurang lebih lah. Nah itu tadi kan kita harusnya gitu. Banyak ya, kayak dari situ monitor trafficnya, monitor. Jadi kita ngomong take off apa udah cruise nih, lagi cruise nih? Selamanya, maksudnya. Selamanya. Jadi setelah take off autopilot nih. Yeah. Itu sampai cruise itu kerjaannya kurang lebih ya tetap banyak, tapi lebih banyak untuk take off ya. Karena take off kan lebih banyak ngobrol ATC lah. Jadi kan take off kan nggak cuma langsung naik sampai atas. Bisa sini tuh, ini dulu naik lagi, berhenti lagi, naik lagi, berhenti lagi. Kalau banyak pesawat lewat lalu lintas itu. Oke. Wow. Artinya take off itu penuh resiko ya. Banyak. Nah kalau di atas, sebenarnya cruise itu sebenarnya lebih relax. Kerjaan nggak sebanyak sebelumnya. Tapi tinggal pilihan juga mau sibuk apa enggak. Iya. Sebenarnya kerjaan banyak ya. Kerjaannya tuh salah satu ya tadi ya. Kalau di tempat yang wilayah udara yang banyak pesawat lewat pasti sibuk tuh. Ini kondisi cruise ya? Kondisi cruise. Terus misalnya di Eropa kan negaranya kecil-kecil kan ya. Iya. Jadi yang menguasai wilayah udaranya kan jadi banyak. Itu kan harus ganti. Nah itu banyak tuh, kita konteks ini baru berapa menit udah ganti frekuensi lagi, ganti lagi gitu. Gitu. Nah, tapi ada di negara-negara tertentu yang wilayah udaranya gede kayak Indonesia lah ya. Wilayah udaranya kan gede. Jadi frekuensi kita ngobrol sama ATC jarang, karena kan di satu negara aja nih gitu. Nah itu satu. Yang kedua yang kita kerjain yaitu monitor, salah satunya monitor bahan bakar,
sama mesin pesawat gitu kan ya. Betul. Bawa bahan bakar sendiri. Kenapa tadi ada flight plan? Kan kemarin kita bahas kan terakhir kan pernah ya. Iya. Nah di flight plan itu nanti misalnya ada namanya kan kita namanya waypoint ya. Waypoint itu kayak persimpangan. Jadi ada waypoint gitu. Jadi kita kan yang dipasang di komputer itu tuh namanya waypoint apa gitu ya. Di situ tuh ada tuh perkiraan bahan bakar yang dibakar sejak berangkat berapa, ya kan? Nah di waypoint itu atau tiap setengah jam tergantung airline-nya lah, mereka kadang-kadang ada perusahaan beda-beda aja. Ada perusahaan. Nah nanti kita ngecek tuh di waypoint ini harusnya bahan bakar yang udah terbakar misalnya 15 ton. Terus kita ngecek nih di bahan bakar, kok yang terbakar udah 20 ton ya? Ada sisi 5 ton nih. Iya. Nah itu kemungkinan ada bocor. Gitu. Nah dengan melakukan ini itu tujuannya baik lagi ya. Kita lebih awarenya lebih cepat. Oke. Tuh guys, jadi pilot itu ya ternyata sibuk juga ya. Sibuk juga. Pada saat lagi cruise nih. Ini kita ngomong ya by the way, cruise itu kondisi di mana pesawat itu udah lurus lah ya. Udah Berjalan lurus lah gitu. Jadi kan ada take off, ada cruise, ada landing. Take off, climb, terus descent, approach, landing. Nah itu jadi cruise itu kondisi yang tadi dibikin meme tuh, yang katanya ya udah kayak sibuk, padahal ternyata in reality-nya sebenarnya ternyata tidak begitu Mas. Tidak begitu. Tapi bisa begitu. Tergantung. Balik lagi tergantung. Selain tergantung orang ya. Tergantung pas di mana dan waktu jam berapa. Jadi kalau kita terbang malam biasa lebih rileks. Kan nggak banyak lalu lintas. Oh gitu. Jadi kayak jalan tol TBC Matupang ya. Iya. Jadi ngobrolnya pun jarang, ya kan. Jadi kita cuma monitor aja. Tapi penting ya menurut gua, buat gua pribadi, menurut gua monitor. Walaupun monitor traffic lain yang terbang itu ada bagusnya kadang-kadang gitu kan ya. Jadi memang kelihatannya nggak kerja ya, orang lagi duduk sambil dengerin doang ya kan. Jadi lalu lintas terus di situ ada apa aja ya kan. Kadang-kadang di situ kita dengerin nih ada laporan yang pesawat di depan kita ngalamin turbulence lah gitu kan. Jadi ada yang denger semua tuh. Dengeran. Misalnya ada yang laporin, mereka ngelaporin kalau di posisi mereka itu lagi turbulence gitu. Kan itu kan itu sesuatu yang bagus ya, satu kerjaan bagus buat kita lah. Kayak misalnya gue terbang terus gue ngerasain turbulence, gue akan lapor. Jadi orang-orang yang mau lewat situ tahu. Gitu ya. Kalau di sini ada turbulence gitu. Iya. Itu keras apa kecil gitu ya. Jadi yang lain yang mau lewat situ juga udah punya persiapan lah. Iya. Itu praktek yang bagus lah. Jadi yang lakuin gitu pun ada banyak. Gitu ya. Jadi dengan kita dengar gitu, kita tahu di depan kira-kira ntar lagi turbulence nih. Jadi monitor pesawatnya sendiri, kurang lebih kerjanya itu sih. Dan itu pun dikerjain satu orang bisa sebenarnya. Kan pilot di depan berdua ya. Yang satu kerja, yang satu mau relax bisa. Ataupun sebaliknya. Jadi gantian lah kasarnya. Karena kan ya tadi kita ngomong international flight ya. Itu kayak misalkan 14 jam perjalanan ya kan, atau 7 jam perjalanan. Itu kan pastilah lu kan nggak mungkin monitor terus, pasti lu ada istirahatnya lah ya nggak sih gitu. Makan bentar, ngevlog dikit ya. Nggak apa-apa gitu. Jadi momen-momen cruise lagi pinggir jurang nih. Momen cruise itu biasanya gitu. Nanti mulai sibuk lagi kalau ada cuaca jelek di depan, misalnya ada awan, ya kan. Karena pertimbangannya banyak ya. Selain penumpang, kenyamanan penumpang, keamanan pesawatnya sendiri, terus bahan bakarnya. Kan kalau misalnya harus muter kan pasti lebih banyak nih bahan bakar yang dibakar. Tapi di satu sisi kita harus bikin penumpang juga, ya kan. Mungkin mereka lagi makan,
atau lagi minum kopi panas ya kan. Kasihan kan kalau tumpahan badan dia kan. Iya, betul. Iya. Jadi emang bisa dibilang pilot itu pada saat mau dalam kondisi apapun ya itu cek, recheck, monitor. Iya. Ya, lebih kayak gitu kali ya gitu, karena ya dengan lo monitor kan pertama lo pasti lebih aware kondisi ini lagi ada apa gitu di sekitar kan, kayak contoh ya banyak lah kita coba sedikit bahas beberapa channel lain tuh, ada channel yang menggambarkan kondisi pesawat kecelakaan gitu ya. Nah itu kita ngomong international flight ya, itu kebanyakan rata-rata tuh karena tidak aware itu. Contoh paling gampang adalah yang menurut gua agak tragis ya gitu, agak tragis adalah salah satu maskapai di negara lain gitu ya. Itu pilot dan co-pilotnya nggak tahu itu sedang ada apa di depan mereka. Tiba-tiba bam gitu. Itu menurut gue sih kayak waduh, ya itu dia. Makanya pentingnya kalau yang dibilang meme tadi, sorry itu gue sendiri pun juga walaupun gue orang awam ya, gue nggak setuju. Kenapa? Karena yang menjamin kita selamat itu mereka loh, pilot gitu maksud gue. Jadi kalau mereka kerja cuma tidur segala macam, walaupun kayak tadi Mas Ali bilang bisa aja kalau mau dibikin gitu ya nggak sih, bisa aja. Tapi kan balik lagi ya, kita mesti mikirnya kayak nggak mungkin deh kita bisa nyaman dan selamat kalau kayak gitu ya nggak sih. Gitu. Jadi banyak sih sebenarnya kalau mau bikin sibuk bisa mas. Mau dibikin sibuk Bisa, iya. Jadi selain itu kan kayak tadi gue cerita ya, di flight plan itu kan ada laporan cuaca, ada laporan keadaan bandara kayak apa, kondisi bandaranya. Nah kan kita berjalan terus nih coba, berjalan terus. Kan nggak mungkin hafal semua kan, ya kayak tadi gue cerita, kalau gue kan bikin sticky notes cerita gue yang kemarin ya kan. Tapi walaupun gue bikin itu, kita tetap harus baca yang tadi kan, takutnya ada yang gue mistulis. Kan? Nah, jadi tiap sekian lama baca itu lagi. Oh bandar, jadi kan kalau ada apa-apa gue harus ready dong gitu ya. Gue mau misalnya harus mendarat darurat nih. Kondisi bandara ini kayak apa, kondisi bandara ini kayak apa, cuaca aktualnya gimana. Jadi kita minta cari gimana cara nyari cuaca aktual di sini aktual. Kalau yang tadi kan ramalan, yang kita pengen di flight plan. Jadi sekarang kita nyari yang aktualnya nih. Cuaca aktual bandara sesuai dengan kondisi current condition lah kasarnya gitu. Bandara alternatif ini berapa, ini berapa, ini kayak apa, bandaranya kayak apa. Itu kan harus diupdate terus. Jadi tiap setengah jam baca. Terus kalau mau bikin sibuk lagi nih ya, misalnya kita lagi di ketinggian 33.000 kaki atau 37 deh, atau di 40.000 misalnya kan ya, 1.000 gitu ya. Terus ada apa tuh? Pressurization failure. Jadi apa? Tekanan udaranya bocor. Oh, oke. Jadi harus emergency descent yang pernah gua ceritain turun secepatnya karena udah nggak ada oksigen lagi kan, misalnya apalah bolong gitu, yang rusak gitu ya. Kalau kalau kita udah aware tadi keadaan sekitar, kita udah tahu lari kemana gitu, mau belok kiri, belok kanan, turun ke berapa. Karena di daerah-daerah itu kan banyak pegunungan nih misalnya. Ya kan? Nah, kita nggak mungkin bisa langsung turun ke sana. Atau kalau kita salah belok sini malah di sini tempat gunung. Sini. Nah, kenapa kita ngecek bandara cuaca aktual tadi ya kan? Supaya kita tahu aktual di sini bagus nih. Landasannya bagus. Fasilitasnya bagus. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung belok kiri aja ya. Briefing kayak gitu. Ada lagi yang mau bikin sibuk lagi nih misalnya kan. Ini kalau kita kesini gitu. Iya. Jadi banyak. Jadi kita lagi di 41.000 tadi ya. Terus mesin mati satu nih. Kita harus turun ke berapa? Emang kalau mesin mati harus turun? Nggak kuat, bukan masalah turun, dia nggak kuat lagi di situ. Oh, gitu. Harus turun ke ketinggian yang lebih rendah, ya kan? Ketinggiannya berapa? Ya kan? Bisa di 37.000, 36.000, 35.000, 33.000. Kalau kita udah ngitung sebelumnya, kita nggak pakai mikir. Iya. Gitu loh. Benar. Nah, sekarang turun nih, ya kan? Mau bikin sibuk lagi nih ya.
kita dari sini kita ke 33.000 Kak, ke 27.000 deh misalnya turun. Dengan ketinggian 27.000 kaki gue bisa terbang berapa jam? Ya kan? Masih nyampe nggak gue ke destinasi gue? Gitu. Ada hitungannya lagi, harus ngitung tuh. Itu gitu. Harus ngitung. Oh. Ya bukan gue yang ngitung sih, ada komputernya, tapi masukin Iya, angka-angkanya lah iya, gitu ya. iya. Nah, itu udah berapa banyak kesibukan tuh? Iya, banyak. Nah, itu kan itu bisa dikerjain setiap setengah jam. Oh. Jadi nggak kelar nih semua kerjaan tadi, balik lagi ke situ Iya, lagi, iya. balik lagi ke situ lagi. Jadi kalau dibilang mau sibuk nggak sempat istirahat bisa. Banyak kerjaannya gitu. Tapi bukan kayak misalkan taruhlah flight panjang lo nih, 14 jam. Itu berarti itu lo lakukan selama flight. Apa lo gak ada istirahat sama sekali? Ada. Ada. Maksudnya Kalau 14 jam kita terbangnya kan setengahnya di. oh, gantian ya. Tapi selama let's say 14 jam ya, tapi kan 7 jam Iya. misalnya. Di 7 jam itu kalau mau sibuk ya sibuk nih, bisa nggak berhenti nih, ya kan? Atau gantian sama sebelahnya lah. Iya, kopilotnya. Gitu, kayak istirahat. Iya. Tapi kalau mau apa namanya, mau agak santai dikit ya nggak ngerjain itu pun sebenarnya nggak apa-apa. Oh. Itu bukan sesuatu yang Wajib. bukan. Kalau nggak ngerjain bakal nggak selamat, itu nggak juga. Oke. Kalau Tapi buat kalau analisa mah perlu lah, Mas. iya, Iya sih? makin kita ngerjain, Heeh. kita makin firm lah, makin Oke. yakin gitu ya. Iya. Tapi dengan tanpa ngerjain pun perkiraan angka-angkanya udah punya lah. Oke. Gitu. Kan udah Oke. Pertanyaan gini. Pada saat kita ngomong prosedur nih. Kita ngomong prosedur nih ya. Yang tadi lo ngomongin, wah mesti ngecek ini, A, I, U, bla bla bla. Itu secara prosedur penerbangan itu sebenarnya wajib dilakukan atau tidak? di apa itu bahasanya ya. Kalau yang wajib tuh ngecek bahan bakar. Oke. Gitu ya, itu wajib tuh. Karena itu kan kritikal ya. Ya, bahan ya, bakar kan kayak nyawa ya. Ya, Nggak ada bahan bakar udah jatuh aja itu kan. Kalau mobil mogok langsung ya kan. Nah, kalau yang tadi itu mungkin bukan wajib ya, tapi direkomendasikan lah. Oh, tapi ada di manual bu? Ada. Oh, oke ya. Karena akhirnya pun ya itulah, kalau nggak gua yang ngerjain kadang-kadang Kopilotnya yang ngerjain. Kalau gua lagi malas nih misalnya kan, Iya. lagi kadang-kadang kan ngantuk juga Ya, gitu kan. betul. Lagi mau istirahat sebentar dia ngerjain. Enaknya sih gitu ya kadang-kadang ya. Jadi ya tektokannya enak jadinya. Nah, ini pertanyaan agak sedikit dulu. Itu kalian kalau tidur tuh di katanya ada bunker gitu. Itu di mana sih, Mas? Maksudnya di dalam kokpit apa di luar kokpit sih? tergantung pesawatnya sih Mas. Ya taruh pesawat lo deh. Pesawat gua sih di luar. Oh di luar. Iya, jadi di belakang. Karena kayak gua pernah lihat deh. Maksudnya kayak Kan nggak boleh lewat penumpang. oh gitu. Maksudnya emang bukan wilayah penumpang. Oh. Tapi ada pesawat yang masuknya tuh dari kabin penumpang ada. Kalau tergantung desain pesawatnya ya. Iya. Nah, kalau di pesawat gua udah di luar wilayahnya penumpang. Oh gitu. Jadi ini kan batas penumpang nih. Iya. Ini udah masuk batasnya kokpit. Iya. Nah, kokpit gua sementara masih di sini. Oh, di sisi Masih itu. iya, di sini. Nah, ini kokpit gua, ini tangga kan gua harus naik tangga. Oh. Iya. Ini penumpang. Gede ya pesawatnya ya? Di tangga ini nih ada pintu buat ke kamar. Oh gitu. Bentuknya kamar. Kalau tempat gua kamar. Sombong. Gede Single, pesawatnya. iya, single bedroom. Asik. Studio apartment in aircraft ya. Iya, oke. Lanjut lagi. Jadi kayak tadi kan lo bilang mesti kontrol ini, mesti kontrol itu, mesti kontrol ini, bla bla bla. Nah, pertanyaannya gini. Ada nggak sih yang sudah melawan itu? Tapi ternyata yang lo tahu nih ya, ternyata masih ada accident-nya juga. Maksudnya ada nggak? Nah, itu kan sebenarnya yang kita lakuin itu untuk menyiapkan diri kita kalau menghadapi accident, Ya. gitu ya. Betul. Jadi apakah ada yang accident? Mungkin ada ya. Tapi pas ada accident dia udah ready, gitu. Oh, pada saat Kayak menuju ke sana. Oke. kalau ngasih contoh apa ya? Ada lah ya. Kayak Paling gampang mas Suli.
Iya sih. Iya. Dia kan memonitor semua tuh, ya kan. Tapi tetap presiden. Iya, tapi dia udah siap. Dia lebih ready. Dia lebih ready gitu. Lebih aware. Jadi ada apakah bisa lebih baik daripada Suli? Misalnya kita contoh ya. Iya. Bicara kemungkinan gitu ya. Kalau misalnya pilotnya lebih aware, lebih mungkin hasilnya lebih bagus dari itu bisa. Gitu loh. Oke. Jadi kalau kita ngomong, kita mumpung bahas itu gitu ya. Kan ada namanya mungkin kita pernah bahas ya yang namanya startle effect ya kan. Nah, kaget gitu kan bahasa Indonesia yang mungkin kaget gitu ya. Yang ini yang kejadiannya kayak Suli kan dia waktu itu kalau nggak salah berapa detik dia bilang 27 ya 20 detik ya sekian second buat dia aware ya kan. Iya. Dari itu kan pas saat kena sesuatu terus startle effect mulai ya kan. Untuk dia bangkit keluar dari momen itu ini bisa beda-beda tiap orang. Tiap pilot yang bertugas itu bisa beda-beda. Kalau dia aware-nya tinggi, mungkin akan lebih cepat. Oke. Tapi kalau dia aware-nya, misalnya dia lagi bercanda, lagi apa, ngerjain apa lah gitu, padahal momen-momen kritik mungkin dia akan bingung. Ini kenapa nih kapal gua nih? Kenapa nih? Nah mungkin yang dibutuhkan mungkin lebih lama lagi gitu ya. Nah yang ya makanya ada rekomendasi kayak gitu ya, harus ngecek ini gitu. Jadi once ada apa-apa itu udah ready gitu. Jadi kan namanya kita tahu bahas mesti ngapain gitu. Kan pasti kita ngerjain nih, habis gua ngerjain nih gitu. Nah kan kalau ngomong nih, kalau ini fail kita nanti turunnya ke sekian ya. Kalau ini kejadian ini nanti kita kesana aja ya gitu. Sambil ngerjain gua briefing nih, kita briefing aja berdua dengan co-pilotnya ya kan. Kalau kejadian ini kita gini ya. Misalnya tuh kejadian beneran kan udah gua ngomongin jadi itunya cepet gitu. Kurangin waktu-waktu itu. Jadi waktu-waktu kritikal kan itu kadang-kadang itu kan mainnya second ya. Di beberapa kondisi ya kayak Suli gitu ya, kayak film itu ya. Itu kan second. Iya, betul. Beda 1-2 detik itu hasilnya akan beda gitu kan ya. Setuju. Nah, contoh yang tadi lah ya, dari 41 rak dibuka, itu ada pot pecah nih. Oksigen hilang semua. Itu untuk manusia bisa survive sampai cuman itu detik itu hitungannya. Dia harus mencapai ketinggian di bawah ketinggian yang ada oksigennya cukup buat kita bernafas itu hitungannya telat action itu udah 1 detik telat aja efeknya lumayan ya. Iya. Karena let's say kita cuma bisa bernafas bisa ini dengan 17 detik. Telat 2 detik aja gila lumayan loh itu ya kan. Tinggal 15 detik deh kita harus nyampe ke sini. Jadi kalau dua-dua ya penting juga lah gitu maksud gua ya. Jadi kalau misalnya gua lagi malas, gua suka terbang sama pilot yang rajin. Salah satunya gitu ya kan. Jadi makanya kayak pilot itu berarti kan ya tadi cek, recheck, monitoring ya sih. Nah itu dan ternyata tadi kenapa tadi gunanya itu ada di manual book apa enggak? Kalau menurut gua once itu ada di manual book itu artinya bukan rekomendasi sih, itu memang harus lo lakukan berarti kan. Karena ya sekali lagi ingat kalian tidak terbang berdua. Kalian penumpang gitu kan. Jadi kalau ya kenapa gue ngomong Suli itu adalah kisah nyata ya. Itu orang aware dan ingat posisi dia lagi cruise. Posisi dia itu bukan mau landing loh waktu itu kan ya. Nah, enggak, dia malah take off kan? Iya, bertake off malah gitu. Nah, itu artinya pada saat kita semua full aware aja tuh ada possibility tuh kayak gitu, ya kan? Nah, makanya mungkin menurut gua itu kenapa di buku panduan dimasukin kalau lo tuh mesti ngecek ini selama lo lagi cruise gitu kan, sama take off beda lagi nih, lagi landing beda lagi dicek nih misalkan kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi per second kondisinya gitu kan, kondisi bisa tiba-tiba berubah lagi mungkin detik berikutnya berubah lagi. Nah itu
Kalau kalian nggak, kalau pilot itu nggak aware, waduh, udah kelar dong lo gitu kan. Misalkan kayak dicek kita tadi Mas Ade kan bilang yang dicek adalah bahan bakar doang misalkan. Tapi karena tulisannya tidak hanya direkomendasikan, jadi yang lain tidak dicek misalkan. Terus lu nggak tahu tuh ada apa di depan. Ada bagaimana, ada pergerakan awan misalkan seperti itu ya gitu. Itu kan penting banget gitu. Dan kenapa pesawat itu bisa turbulence ya karena awan. Udah nggak ada lagi yang lain gitu kan gitu. Nah itu yang kalau pilot itu ngecek, wah ada awan nih, kita mesti ngapain. Nah itu kan artinya aware-nya tinggi, responnya bagus ya nggak sih, kayak gitu. Kayak tadi ya yang kemarin kita bahas kan, kayak kenapa sih gua suka ngeliat satelit weather di satelit gitu kan ya, kan kelihatan ya awan-awannya di mana. Betul. Kadang-kadang kan kalau buat ceritanya gini, kalau gua jadi penumpang, gua tuh nggak suka kalau seatbelt nyala. Oh. Iya kan. Gua juga nggak suka kalau goyang-goyang. Iya. Oh itu pasti. Iya. Itu pasti. Gua rela disuruh duduk terus ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa tapi jangan goyang, please. Iya. Gitu. Karena apalagi gua suka bawa anak kecil. Iya. Pasti. Jadi namanya anak-anak kan kadang-kadang rewel, bosan duduk gitu kan. Gua tuh duduk kelamaan gua bosan gitu. Betul. Jadi karena gua kalau penumpang kayak gitu, itu paling jadi gua praktekkan waktu terbang lah. Betul. Gitu kan, kalau goyang di depan, gua berusaha gimana caranya biar nggak goyang-goyang gitu kan. Kalau gua bisa nggak matiin, kalau gua bisa nggak nyalain seatbelt ya nggak akan gua nyalain. Kan. Kalau ada awan ya gua hindarin sejauh-jauhnya. Karena selain itu kan gimana ya? Kalau apalagi khusus di penerbangan gua ini, penerbangan gua kan dari tempat gua ke Australia gitu kan. Itu sendiri udah 14 jam gitu ya. Penumpang gua mungkin lebih parah dari gua. Mungkin dia sebelum dari Amerika. Yang udah 14 jam duluan gitu kan. Yang udah pegel di dalam, transit mungkin cuma berapa jam, masih pegel harus naik pesawat lagi gitu kan ya. Itu kan secara emosional mungkin udah terganggu gitu kan. Betul. Apa? Makan gak enak, tidur gak nyaman gitu kan. Terus pas terbang ke sana nggak nyaman lagi ya kan, nah, kayak gitu ya. Betul. Jadi yang salah satu tantangan terbang jauh itu buat gua ya itu, karena jangan sampai lu mesti punya anger management buat mereka berarti ya. Iya, biar mereka happy ya betul. Nah itu buat gua happy passenger, gua happy. Nah itu bener banget tuh. Jadi bukan cuman keamanan doang ya, bukan cuma safety. Jadi jadi pilot itu lu mesti bikin passenger lu happy. Iya gak sih? Kenapa? Karena they pay for this flight gitu ya gak sih gitu. Mereka membayar mahal loh untuk itu. Jadi kalau dikit-dikit safety belt nyala gitu ya, walaupun ada beberapa orang contoh kayak gue yang nggak masalah gitu ya, tapi kalau udah kita ngomong goyang, wah beda cerita tuh. Gitu. Kenapa? Karena itu nggak tahu ya, kalau menurut gue kayak cuaca jelek misalkan ya. Ini menurut pendapat pribadi gue. Cuaca jelek. Kalau gue analogikan seperti lubang di jalan, dia menghindari. Iya gak sih? Wah nggak bisa menghindar dong. Kiri ada mobil, kiri ada motor. Ya tunggu sih mereka lewat dulu. Baru kita lewat. Kenapa? Karena kalau gue lewatin, gue paksain gitu misalnya, ban gue rusak. Iya gak sih? Ban gue rusak. Udah gitu, kalau gue sendiri, kalau gue bawa anak, kasihan mereka mungkin lagi tidur. Kan kayak gitu. Nah itulah tujuannya itu check, recheck, and monitor. Iya nggak sih mas? Kayak gitu. Iya, kurang lebih gitulah. Jadi sebenarnya jadi pilot tuh bukan mikir terbang lagi sebenarnya. Sekarang. Zaman sekarang. Sekarang semuanya udah canggih. Iya. Jadi harus lebih luas cara pandang kan. Iya. Waduh Gusti. Karena bukan, baik lagi kayak tadi lu bilang kan, bukan safety lagi gitu. Iya, bukan safety doang. Bukan safety doang. Iya. Kenyamanan. Iya. Terus bahan bakar, hemat bahan bakar lah ya kan.
apa tuh lagi? Karena safety sendiri selama nggak kalau ngomong pesawat rusak bisa dibilang jarang ya sekarang ya. Pesawatnya udah canggih-canggih. Iya, kan, iya. Selain pesawatnya canggih-canggih, backupnya pun banyak gitu Ya, kan. Ini rusak masih ada yang lain yang Iya, backup. iya, gitu iya, kan. iya. Ini rusak masih ada backup lagi. Iya, Gitu. iya. Sekarang kan pesawatnya belum makin kayak gitu. Iya. Jadi ya itu ya belakang happy Belakang harus happy. Kenapa? Karena kayak gue pernah juga tuh di YouTube, Mas. Jadi gue pernah bahkan tahun 30-an, 40-an gitu, gue lupa deh. Itu jadi katanya, pertama nih paling nyesek nih. Orang yang bisa naik pesawat adalah orang-orang yang kaya raya. Iya. Sangat kaya raya ya. Kedua adalah lu pada saat mau take off itu mereka mesinnya pakai piston, Mas. Nah, jadi tuh berisiknya minta ampun gitu. Jadi pramugari tuh wajib ngasih ini apa? Kayak kalau lagi di musim salju gitu. Ketiga, pada saat karena ini pesawat piston itu terbangnya nggak bisa tinggi dan lambat. Jadi udah pasti dong lo tau dong kalau pesawat terbang rendah itu turbulensinya kayak apa kan gitu. Artinya mereka membayar mahal untuk sesuatu yang gue lupa 120 desibel kalau nggak salah. Nah, itu berisik banget di kuping. Ketiga adalah sesuatu yang horor. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan bisa dibilang lu goyang. Nah, mungkin pada saat itu seorang pilot memikirkannya hanya safety. Iya nggak sih? Mungkin ya, gue nggak tahu nih, gue orang awam nih. Tapi kalau sekarang dengan teknologi yang canggih ya itu tadi, ya, bukan cuma safety doang. Iya. Dan itulah mungkin tugasnya seorang pilot, ya itu tadi cek, recheck, and monitoring. Kenapa? Karena dia mesti tahu tuh keadaan sekitar. Seperti tadi Mas Ardi bilang gitu kan. Dengan dia bisa workload manajemen yang bagus itu kan, ya dia bisa memanage tuh kondisinya, berbagai macam kondisi. Kenapa? Karena di atas itu kan persetan gitu. Iya, adalah momen-momen yang krusial lah ya. Jadi itu malah hitungannya tuh yang benar. Iya. Dan itu ya kayak tadi Suli itu kalau itu telat aja udah bam udah gitu kan gitu. Waktu itu kan ya itu kalau dia lebih cepat decisionnya waktu itu mungkin bisa landing di runway. Kayak kata simulatornya kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau itulah mana ya ada human tadi kan waktu itu yang dia bilang kan. Human apa? Ekstraktor. Iya, faktor humannya itu yang harus diperhitungkan. Iya. Nah, faktor human ini nggak ada nilai, nggak ada angkanya. Iya. Makanya waktu di film itu kan dibilang angkanya sekian dicoba. Iya. Karena nggak ada angkanya. Jadi karena dari tadi kayak tadi ya, startle effect-nya tiap orang tuh beda-beda. Iya. Kan? Ada yang sekian detik, ada yang sekian detik, ada yang sekian detik, ada yang lama, kan? Ini juga belum terpengaruh sama tadi kesiapannya dia, kan? Makin dia nggak siap, makin lama lah dia, kan? Makin dia siap ya mungkin dia lebih cepat bikin ininya, ya kan? Betul. Termasuk emosionalnya dia, ya kan? Faktor emosinya dia, kalau orangnya cool, tenang, gitu kan? Mungkin cepat dia bikin. Kalau orangnya panikan, Iya, benar. Ingat pilot juga manusia soalnya. Dan ini kejadian banyak sih ya. Gua kalau mau searching gitu ya sebenarnya penonton juga bisa gitu ya. Banyak kejadian yang efek dari ini nih pengaruhnya tuh kemana-mana. Betul. Jadi apalagi kayak yang ini yang bagus-bagus gitu ya, pilotnya bagus gitu kayak Qantas yang 380 waktu itu yang di atas Singapura kalau salah gua. Dia decision makingnya bagus juga. Oke. Tahu tuh. Terus terus ada kejadian di mana itu yang kalau yang starter effect-nya lama nggak ready sampai freeze juga ada loh. Freeze. Serius. Pilotnya nggak tahu harus ngapain dan itu bukan cuman banget, bukan hitungan detik ya, hitungannya menit. Waduh. Itu juga ada. Jadi menurut gua pentingnya manajemen
apa tuh thread ya mungkin Iya. contohnya ya. Kan kayak tadi kenapa dihitung-hitung itu kan semua ada thread terus di manage gitu ya. Itu untuk itu biar nggak sampai freeze, biar actionnya pun cepat. Ya, gitu. ya. Karena manusia ya. Iya. Kita sekarang ngobrol jadi ngomong faktor manusia itu. Ya, human factor lah. Human factor. Ya. Itu yang freeze juga ada. Gitu. Serem banget. Serem. Iya. Makanya serem. Nah itu dia makanya. Jadi yang bikin iklan di sosial media itu yang bikin meme tadi gitu ya. Buat gua, sorry brother, bukannya gimana ya. Pertama nih, pilot itu nggak begitu. Ya nggak bisa. Lo tidur, kelar lo, ya nggak sih? Kalau co-pilot lo aware, nah, kenapa pilot itu ada dua kan supaya ada dua pendapat ya nggak sih? Ada dua awareness yang berbeda gitu kan ya gitu. Jadi nggak kayak gitu coy gitu. Jangan. Tapi apa ada yang kayak gitu? Ada. Ada juga. Jadi itulah makanya kalau sampai ada yang terbang robot lebih bagus apa enggak tuh sekarang? Nah, itu next tuh, ntar kita bahas. Kenapa? Karena ada sedikit kabar burung ya kalau kemungkinan besar yang jadi penerbangan pesawat itu adalah robot di masa depan ya. Bisa aja sih. Iya kayak gitu. Nah itu Karena satu sisi dengan itu robot berarti faktor human errornya hilang. Yang ada robot error. Nah itu dia makanya kayak monitoring, cek segala macam instrumen ya, dan variabel-variabelnya itu penting banget ya. Penting. Walaupun lo lagi cruise, ya kan. Walaupun mungkin kondisi cuaca cerah, gitu kan. Kondisinya terang benderang, tetap aja lo mesti monitor gitu. Karena ya tadi sekali lagi kita balik ke Suli. Itu kan kondisi lagi tenang, ya kan? Lagi tenang aja udah tenang. Tiba-tiba ada burung cagrek, Lagi ya, udah selesai, udah berubah tuh Ini kondisi. kan kejadiannya kayak gitu ya. Iya. Ada tahun berapa dulu tuh cuaca cerah. Cuaca cerah, pegunungan pun kelihatan. Iya. Nah, karena cuaca cerah, karena pemandangannya pun bagus, pilotnya pun kreatif. Apa gitu tuh? kan. Yuk kita lihat pemandangannya lah gitu ya. Jadi biasalah numpang lah ya. Bahwa di sebelah sini kita ada pemandangan yang indah. Mereka mau muter nih. Ya. Dulu muter. Nggak ada yang terbang dong, nggak ada yang aware, nggak ada yang Iya, ini. iya, iya. Nabrak gunung mas, mati semua. Astaga, serius. Iya, jadi Wow. seandainya salah satu dari mereka aware aja, gitu ya, pasti nggak akan dong. Nggak akan terjadi. Iya. Jadi kenapa kayak tadi ya, kenapa dua orang yang paling nggak satu orang lah, Iya. tetap continue Betul. bekerja tanpa menyerah. Nah, tapi lu beneran, lu selama 14 jam tapi berarti ada istirahatnya kan? Ada. Karena itu kita juga mesti kasih tahu ke penonton nih kalau 14 jam apa 7 jam gua itu maksudnya. enggak tadi kan 14 jam bagi dua. enggak penumpang mah kagak mau tahu kayak gitu. Intinya penerbangan gua 14 jam nih gitu kan. Nah itu pilot itu istirahatnya. Ya itu kan pilotnya berempat biasanya kan. Dua, iya kan. Yang dua dulu kerja, yang dua istirahat. Iya betul. Berarti ini istirahat, yang dua ini kerja. Oke, itu direct kan 14 jam. Dari. Nah itu dia, jadi nggak ada tuh yang, karena sempat ada juga tuh waktu itu yang bilang, wah ini pilotnya udah istirahat belum sih? Kan gua long flight segala macam. Iya. Nah ternyata istirahat. Nah ini narsumnya langsung dari captain ya. Jadi bukan dari memes, bukan dari entah siapalah itu gitu ya. Jadi ya memang yang sebenar-benarnya ya seperti ini yang terjadi di dalam kokpit ya. Gitu. Lu check and recheck, monitor, check and recheck, ngulang aja terus tuh. Iya. Yang nggak diceritain ada juga kali ya. Yang off the record tuh banyak kok. Itu lebih wow. Tapi enggak lah, maksud gue kayak kalau misalkan kita berpikirnya sebagai pilot ya, kita mikir kalau kita ini kerja itu buat mereka yang di belakang. Iya. Itu menurut gue penting sih, salah satu dengan pengalaman gue ya, kan kita gue juga nggak bilang gue bekerja gitu dari dulu ya. Iya. Dengan gue nambah pengalaman gitu kan.
Akhirnya gue jadi kayak gitu, karena balik lagi kayak tadi gue cerita, gue kalau jadi penumpang mungkin suka sebelnya itu, sebel dengan digoyang-goyang karena kan gue apa ya, minum teh kan nggak bisa, kan kita pokoknya minum hangat-hangat kadang-kadang kan ya, itu nggak bisa, goyang-goyang ya kan, belum kalau harus berdiri, harus gendong anak gitu kan ya. Gitu. Jadi gue membayangkan sementara penumpang gue 500 ya kan, mungkin berapa 10%-nya deh yang kayak gitu, itu menurut gue lumayan tuh gitu ya. Ada satu maskapai, kayaknya gue pernah cerita juga deh, menurut gue itu nggak cuma pilot tapi all the crew itu bener-bener sorry ini agak keluar topik ya, tapi ini menurut gue keren banget sih. All the crew itu bener-bener mikirin penumpang. Jadi ini ibu bapak bawa anak 2 gitu. Yang satu anaknya kagak berhenti nangis. Posisinya sebelah gue lagi. Wah itu lo tau dong, kalau gue nonton film-film ada anak kecil nangis, berarti akan terjadi sesuatu. Di kepala gue kayak gitu coy gitu. Jadi gue ada panik gitu kan. Nggak berhenti mas. Ibunya udah gendong, bapaknya udah gendong gitu kan. Udah sampai mereka capek, dan itu tuh bukan cuma 1 menit 2 menit, enggak, itu 15 menitan. Dan itu krunya langsung nyamperin dan mereka minta izin gitu, can I gitu, boleh gak gue yang pegang, tidur. Dan gue langsung percaya, oke, tidak akan terjadi apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena menurut gue ya itulah ya yang namanya lu jadi pilot ya ataupun jadi kru gitu ya, lu mesti pikirin yang lu bawa. Itu fokus utama lu, itu bukan cuma safety doang nih gitu, bukan cuma safety doang gitu. Taruhlah perjalanan lu aman sentosa bla bla bla, tapi apakah lu mau perjalanan lu taruh misalkan jangan 14 jam deh, 7,5 jam, 7 jam nih ya, full turbulence Ya. Nah, asli gue pernah ngalamin itu, dan menurut gue ya itu nggak banget sih. Kenapa? Karena sorry, perjalanan 7 jam gue bayarnya nggak 100.000 perak. Iya benar Gitu sih. FYI aja nih gitu, gue bayar nggak 500.000, gue bayar nggak 200.000 perak atau bahkan sejuta, gue nggak bayar. Terus yang gue dapet cuman angkot berjalan gitu. Kayaknya nggak lucu sih menurut gue ya gitu. Dan ya itu gue tulis di comment card pada saat itu, dan gue tulis cukup keras pada saat itu. Kenapa? Karena buat gue nggak nyaman. Dan setelah ini kan kita tahu pilot itu tugasnya cek, recheck, monitor. Nah, di kepala gue sekarang adalah mungkin pada saat itu beliau itu mungkin tidak cek and recheck kali ya, dan tidak monitor gitu. Iya, bisa aja. Apa? Ya bisa aja kan. Jadi nggak tahu, kita nggak pernah tahu apa yang dilakuin, tapi logikanya adalah once lu berpikirnya adalah penumpang gue mesti nyaman, ya dong. Penumpang gue mesti nyaman, mereka bayar tidak 500.000 perak nih. Jangan sampai deg-degan gitu. Artinya gua mesti aware sama semuanya. Kayak goyang-goyang gitu. Sebenarnya banyak kayak kita. Gua banyak belajar lah ya waktu gua di sana gitu ya. Kayak gimana biar penumpang sedikit tenang, kan biasa dengar suara pilotnya. Iya. Ya kan? Iya. Emang di sana tuh dikasih tahu gitu, suara pilot tuh mungkin bisa menenangkan penumpang. Ya kan? Betul. Jadi kalau misalnya mau ada masuk cuaca buruk gitu, bikin pengumuman lah, bahwa kita akan cuaca buruk tapi tenang aja. Cuma mungkin kalau cuacanya kita kan cuaca bergoyang-goyang mungkin dalam waktu kurang lebih 5-10 menit gitu kan. Tapi semua aman-aman, gak akan apa-apa. Aman-aman aja. Itu bikin tenang banget sih. Iya. Tapi percaya nggak lo, ada satu maskapai. Ingat ya, ini maskapai dunia mas. Gue naik itu waktu itu mau pulang ke Indonesia. Jadi ceritanya delay nih, ya delay. Untungnya delay. Di atas tuh gue nggak ngerti nabrak apaan tuh. Itu bunyi bruk gitu, kayak nabrak gunung gitu. Terus itu pilot bikin announcement gitu. Sorry, we have turbulence, but you just can relax.
kayak orang yang niat, anjir sebel banget gue. Wah yang kayak begini, nah kan itu berarti kan mungkin dia jago secara pilot ya, secara teknikal mungkin dia jago, tapi satu hal yang dia lupa, dia nggak mikirin penumpangnya. Dia nggak mikirin tuh, anjir ini udah karena kencang terbuat nabrak dan bener lagi pakai satu landing loyong langsung. Wah gila nggak lu, mas gue kayak lu nggak bikin kami tenang gitu. Dan itu yang paling bukan cuma gue doang, karena itu cukup kencang gitu. Iyalah. Ya kayak gitu loh. Nah itulah mungkin kesana jadi kemana-mana enggak, tapi lu akan bisa dapetin itu semua gitu. Lu bisa menenangkan penumpang lu bisa dapetin penumpang lu tuh keluar udah landing nih ya, udah mau penumpang tuh mau keluar dari pesawat lu, itunya semuanya dengan senyum gitu. Kenapa? Satu, karena lu cek and monitor. Ini 3 pilar yang penting banget gitu kan gitu. Yang untuk seorang pilot walaupun dalam keadaan apapun ya. Jadi dia tahu nih kondisi kayak gimana. Gitu sih. Untungnya gua ya, menurut gua ya, zaman gua baru-baru kapten lah, gua dapat nasihat yang bagus lah dari salah satu ngingetin gua itu juga. Jadi Suli, bukan? Temennya kayak kulitnya mirip. Siapa? Orang British juga kayak gitu. Oh, oke. Suli Amerika mas, bukan British. Oh iya mirip lah bahasa Inggris. Aduh, iya. Boleh sama. Terus. Ya maksud gua dapat nasihat bagus tuh waktu gua awal-awal kapten tuh banyak gitu. Oh. Jadi yang ya lama-lama berkembangnya pengalaman gua lah. Jadi gua tuh ya itu menurut gua apalagi kenyamanan salah satunya selain gua pribadi kalau jadi penumpang suka kayak gitu, gua dapet nasihat kayak gitu, makanya gua jadi kayak gini gitu ceritanya lah gitu. Nice banget ya, bagus banget sih. Iya. Tapi menurut gua pribadi sih penting ya untuk concern mikirin penumpang ya. Banget lah. Gila lu. Jadi zaman sekarang buat gua pribadi safety ya memang paling utama. Tapi secara general juga pesawat ada masalah safety tuh udah jarang gitu. Ada kerusakan tuh udah jarang ngomongin. Jadi yang biasanya bikin safety-nya turun tuh bukan dari pesawatnya, bukan dari ini, bukan dari itu gitu. Makanya buat kalian nih ya yang sekarang lagi berkarir jadi pilot atau jadi captain ataupun jadi co-pilot gitu ya, jadi FO gitu ya, lakukanlah yang tadi Mas Harli bilang gitu. Kenapa tujuannya bukan beneran ya, tujuannya bukan aduh kok gue jadi sibuk banget, enggak, itu kewajiban lu. Iya nggak sih, lu jangan pernah berpikirnya kan gue harusnya bisa sedikit nyantai. Oke, jangan jadi pilot kalau mau nyantai. Logikanya kan kayak gitu. Kalau mau nyantai jangan jadi pilot lah gitu. Lu akan nyantai pada saat lu sudah di darat, lu nyantai banget kok gitu kan. Sementara mungkin orang lain harus bekerja setiap hari gitu kan, menembus kemacetan gitu kan, ngelihat betapa dia mungkin di dalam kantornya tiap hari diomelin sama bosnya gitu kan, sedangkan pada saat di atas you're the fucking boss kan gitu. Ya nggak sih, jadi nggak ada lagi yang bisa ngomong safety itu bukan jangan jadiin jargon aja ya. Betul dan itu harus dilakukan lewat sikap juga. Sikapnya seperti apa ya tadi, recheck and monitoring, kurang lebih seperti itu sih mas ya. Iya. Oke, sobat bolang, waduh cukup panjang juga nih, apalagi kita cuma mau ngebahas pilot lagi terus ngapain nih. Tapi emang semuanya tuh ada impactnya, semuanya yang dilakukan tuh ada impactnya, dan karena hitungannya per detik itu jadi bukan cuma 1-2 doang yang keterikatan, tapi macam-macam tuh keterikatannya gitu, seperti itu sih. Oke, jadi untuk video kali ini kita cukupkan saja dulu sampai ini. Mas Harli terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.